Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang ustadzah banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk kali ini ilmu pengetahuan sosial kali ini kita lanjut ke bab 3. Nah, kenapa kita lanjut? Ya, bab 3 walaupun bab 3 ini semestinya dibahas nanti di semester kedua, tapi mudah-mudahan di semester 2 keadaan kita sudah membaik ya, keadaan Indonesia sudah membaik. Jadi banyak kegiatan yang akan dilakukan di luar sekolah di semester 2. Itu ya. Oke. Pada bab 3 kali ini kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, perbedaan kondisi fisik wilayah, setiap wilayah di Indonesia itu baik dalam cakupan yang sempit maupun luas dapat menyebabkan perbedaan potensi alam dan ketersediaan sumber daya alamnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang strategis. Selain potensi berbentuk fisik, potensi sumber daya manusia juga mampu melahirkan gagasan kreatif yang memiliki nilai ekonomis. Gagasan kreatif ini harus berdasarkan dengan potensi wilayahnya serta lokasinya sebagai pusat pengembangan keunggulan ekonomi. Nah, untuk itu pada bab ini kita akan mempelajari tentang potensi ekonomi Indonesia dan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Oke ya. Jadi kita mulai dari poin A, yaitu kalau di buku kalian halaman 85, potensi ekonomi Indonesia. Ya. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tadi, setiap wilayah itu memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Baik dalam cakupan kota, provinsi, bahkan negara. Perbedaan tersebut menuntut setiap wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, proses pengangkutan merupakan faktor penting dalam upaya memenuhi kebutuhan wilayah. Baik pengangkutan menggunakan jalur darat, laut maupun udara. Nah, perbedaan potensi erat kaitannya dengan sumber ekonomi. Yang dimaksud dengan sumber ekonomi adalah setiap hal baik benda maupun non-benda yang memiliki nilai jual. Nah, itu ya. Jenis-jenis sumber ekonomi itu diantaranya ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Nah, di sini potensi sumber daya alam Indonesia itu berkaitan dengan kondisi iklim seperti cuaca, suhu, jenis tanah, dan jenis vegetasi yang ada di Indonesia. Sedangkan iklim Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara ketiga terkaya sumber daya alamnya, setelah Brazil dan benua Amerika dan Kongo di benua Afrika. Nah, itu ya, begitu kayanya sumber daya alam Indonesia. Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi fisik Indonesia. Ya, jadi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dipengaruhi oleh kondisi fisik Indonesia. Nah, ada bidang ekonomi yang berasal dari sumber daya alam. Bidang ekonomi yang berasal dari sumber daya alam ada 3, yaitu ada sektor pertanian dan perkebunan, ada sektor pertambangan, dan sektor kelautan. Itu berasal dari sumber daya alam. Nah, di sini kita akan membahas pemanfaatan faktor produksi modal itu berfungsi sebagai penunjang produksi. Ya, modal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap faktor-faktor produksi. Nah, di sini adapun jenis-jenis faktor produksi. Nih, di sini ada 4 jenis faktor produksi. Yang pertama, jenis faktor produksi itu sumber daya alam.
Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat, sumber daya kewirausahaan. Jadi, dari keempat jenis faktor produksi ini semuanya saling berkaitan. Sumber daya alamnya ada contohnya, tapi sumber daya manusianya tidak ada. Nah, tidak akan menjadi sebuah barang atau jasa ketika salah satu jenis faktor produksi ini tidak ada. Sumber daya alam ada, sumber daya manusia ada, tapi modalnya tidak ada. Nah, itu ya, semua pun harus ada modal. Jadi akan jadi tapi tidak akan maksimal. Nah, semuanya ada, misalkan sumber daya alam ada, sumber daya manusia ada, sumber daya modal ada, tapi sumber daya kewirausahaan tidak ada. Sumber daya kewirausahaan itu tidak ada orang yang mau berwirausaha, tidak ada orang yang mau menjadikan sumber daya alam tersebut menjadi sebuah untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu pun tidak akan terjadi ya. Jadi saling berkaitan jenis-jenis faktor produksi ini. Jadi harus ada semuanya agar hasil produksinya juga memuaskan. Nah, itu ya pembahasan yang pertama tentang potensi ekonomi Indonesia. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu bab B, subbab B, yaitu ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, di sini konsep ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mencakup kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar. Nah, antara kelima konsep itu saling berkaitan satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang menyangkut produksi ialah kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatnya nilai guna suatu barang dan jasa. Itu di sektor produksi ya, jadi memproduksi meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, langkah pertama kegiatan produksi itu adalah menghimpun faktor produksi seperti sumber daya alam, tadi ya sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, dan keahlian atau sumber daya kewirausahaan yang seperti tadi ya dibahas. Nah, kesemuanya itu berasal dari masyarakat atau konsumen melalui distribusi. Nah, setelah terhimpun faktor produksi itu diolah menjadi hasil produksi yang berupa barang dan jasa. Nah, jadi gitu ya, seperti yang Ustazah tadi jelaskan, faktor-faktor produksi itu saling berkaitan. Di sini produksi, apa sih produksi? Produksi itu dalam arti sempit itu sebagai bagian yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Nah, pelaku produksi biasanya disebut sebagai produsen. Jadi, semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen itu disebut distribusi. Ya, ada produksi, ada distribusi. Kalau produksi membuat suatu barang atau jasa, nah setelah diproduksi, konsumen bagaimana bisa memanfaatkannya? Yaitu melalui distribusi. Jadi, kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa ke produsen, dari produsen ke konsumen disebut distribusi. Orangnya itu disebut distributor. Nah, pengaturan penyebaran barang dan jasa itu tergantung pada banyaknya barang dan yang ditawarkan atau disebut dengan supply, dan permintaan barang dan jasa dari konsumen atau demand. Nah, hal ini terjadi terutama di negara maju yang menggunakan pasar bebas atau liberal. Nah, adapun di Indonesia, distribusi barang dan jasa banyak ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi secara umum distributor itu memegang peranan penting dalam hubungannya dengan stabilitas harga. Jika suatu ketika barang yang didistribusikan oleh distributor mengalami hambatan, baik disengaja atau tidak, maka dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya kelangkaan atau tidak tersedianya barang di pasar dan mengakibatkan naiknya harga barang. Nah, itu ya. Jadi seorang distributor itu sangat berperan penting dalam perdagangan. Ada kemacetan pendistribusian baik disengaja ataupun tidak, itu berpengaruh terhadap harga barang. Harga barang akan naik karena barang yang tersedia jadi langka. Nah, kegiatan manusia atau organisasi atau lembaga
dalam mengonsumsi barang dan jasa hasil produksi itu disebut kegiatan konsumsi, ya. Jadi kegiatan manusia atau lembaga dalam mengonsumsi barang dan jasa hasil produksi disebut kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Jadi ketika kita menjadi seorang konsumen nih, seorang konsumen itu harus mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kita lapar, mau bakso. Nah, kita harus berkorban. Pengorbanan kita apa? Yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli bakso tersebut, ya. Nah, pengorbanan yang harus dikeluarkan itu lebih dikenal dengan istilah pengeluaran konsumsi. Jadi kita mengeluarkan uang, pengeluaran kita untuk mengonsumsi semangkuk bakso. Di sini ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi. Ya. Beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu ya faktor yang pertama penghasilan, yang kedua selera, ya kalau penghasilannya tinggi berarti konsumsinya pun lebih tinggi lagi. Selera, ya, adat istiadat, mode, demonstration effect, nah iklan, perakiraan harga, usia atau jenis kelamin, jumlah penduduk juga, ya. Ini ada 9 faktor yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Oke, kita lanjut. Nah, dalam teori ekonomi nih, cara untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang yang digunakan itu adalah menggunakan uang, ya. Jadi cara untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang itu digunakan uang, dan istilah yang dipakai adalah harga. Nah, jadi harga itu adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, ya jadi itu ya. Nah, biasanya sini seorang penjual itu menetapkan harga berdasarkan suatu kombinasi barang secara fisik ditambah beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. Nah, tetapi dalam keadaan yang lain, harga juga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dibayar oleh pembeli. Nah, jadi apa tuh seharga teh? Nah, ya. Jadi secara singkat, yang disebut dengan harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Nah, itu ya. Nah, ada prosedur nih. Ada prosedur penentuan harga suatu barang atau produk yang digunakan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Ada 6 prosedur. Yang pertama itu memperkirakan jumlah permintaan untuk barang atau produk tersebut. Yang kedua, mengetahui lebih dulu kondisi persaingan barang tertentu. Jadi membandingkan, ya. Yang ketiga, menentukan pembagian alokasi dana yang diharapkan. Yang keempat, memilih strategi penentuan harga untuk mencapai target penjualan. Yang kelima, mempertimbangkan strategi pemasaran produsen. Dan yang keenam, memilih harga tertentu. Itu ya. Ada 6 penentuan harga suatu barang oleh atau produk yang digunakan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ini jadi si penjual itu menentukan suatu harga itu berdasarkan 6 faktor ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Harga sebuah barang atau produk yang telah ditentukan itu dapat mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba atas pembayaran faktor-faktor produksi. Nah, dalam hal ini itu harga itu menjadi suatu pengukur dasar pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan karena memengaruhi alokasi sumber-sumber yang ada. Ini di sini ya. Terus konsumen juga ya, konsumen itu sering pula menggunakan harga sebagai kriteria utama dalam menentukan nilainya. Kata konsumen nih banyak yang menentukan barang dengan harga tinggi itu biasanya dianggap superior dan barang yang mempunyai harga rendah itu dianggap inferior atau rendah tingkatannya. Karena mereka juga mengindikatorkan kualitas, si konsumen itu mengindikatorkan kualitas suatu barang ya. Karena dia
sering memilih harga yang tinggi di antara dua barang karena mereka melihat adanya perbedaan, baik perbedaannya sepertinya biasa dari kualitas dan dari lain-lainnya. Ya, mereka berpikiran apabila harga lebih tinggi itu orang tuh cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. Nah, itu anggapan mereka ya, tapi belum tentu nih. Terdapat dua sifat dalam pengertian pasar. Oke, kita beralih ke pasar ya. Ada dua sifat dalam pengertian pasar. Itu yang pertama ada pasar konkret atau nyata, pasar nyata ya. Artinya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi ada pasarnya. Kalau di kita di sini ada ya pasar konkret itu Cibadak, misalkan pasar Cibadak, pasar Parung Kuda, pasar Cicurug. Nah, itu disebutnya pasar konkret atau nyata. Jadi si penjual dan si pembeli itu bertemu langsung dan saling tawar menawar. Dan yang kedua, sifat pasar yang kedua itu pasar abstrak, yaitu tidak nyata. Artinya terjadinya transaksi jual beli tanpa penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Bisa saja sekarang dengan pembelian online. Nah, itu ya. Jadi si penjual dan si pembeli tidak bertemu secara langsung. Pembayaran bisa melalui transaksi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini secara garis besar terdapat 3 pasar utama. Nah, ada pasar barang dan jasa, ada pasar tenaga kerja, ada pasar keuangan. Nah, kalau pasar barang dan jasa yaitu dalam pasar barang dan jasa itu yang diperjualbelikan adalah barang maupun jasa. Dan pembeli juga akan berusaha mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga sesuai kemampuannya. Misalkan nih, Ustadzah misalkan seorang penjual pakaian. Nah, datang si pembeli, misalkan namanya Rina. Nah, Ustadzah menawarkan sebuah gamis kepada Rina itu dengan harga Rp200.000. Tetapi Ibu Rina itu menawar gamis tersebut harganya Rp100.000. Nah, Ibu Rina berusaha ingin mendapatkan gamis tersebut, tapi Ustadzah juga berusaha mempertahankan harga yang Ustadzah tawarkan. Jadi terjadilah kesepakatan antara Ustadzah dan Bu Rina, misalkan akhirnya harga gamis tersebut Rp150.000. Nah, itu ya, jadi dicapai kesepakatan harga gamis adalah Rp150.000. Nah, itu sebutnya ada hal tersebut ada pada pasar barang dan jasa. Nah, yang kedua ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu pasar yang terdapat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Contohnya iklan lowongan pekerjaan atau iklan mencari atau membutuhkan pekerjaan pada surat kabar. Nah, itu juga disebut pasar ya, pasar tenaga kerja. Nah, yang ketiga, pasar keuangan. Nah, pasar keuangan ini yang diperjualbelikan itu bukan uang dalam bentuk fisik ya, bukan memperjualbelikan uang dalam bentuk fisik. Bentuk fisik itu uangnya ada dibeli lagi. Bukan seperti itu ya. Melainkan hak penggunaan uang. Sini contohnya pasar modal yang memperjualbelikan surat berharga dalam jangka panjang. Ada sertifikat Bank Indonesia misalkan dan surat berharga pasar uang lainnya. Ada juga contohnya pasar uang yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek, yaitu contohnya saham dan obligasi. Nah, itu ya, jadi pasar keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, ada peranan pasar bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, di sini yang pertama peranan pasar bagi konsumen. Pasar bagi konsumen itu memberikan kemudahan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, sebagai kita, contohnya sebagai konsumen, kita ingin membeli misalkan sepatu atau membeli sembako, beras ya. Kita biasanya pergi ke pasar. Jadi memberi kemudahan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, bagi produsen, peranan pasar bagi produsen itu merupakan tempat untuk memperoleh bahan baku dan menjual hasil produksi. Nah, biasanya si produsen itu
membeli bahan pokok untuk memproduksi kue misalkan ya, kue bolu. Nah, bahan-bahannya didapat dari pasar, nanti setelah jadi bolunya kembali dijual kembali di pasar tersebut. Nah, yang ketiga, peranan pasar bagi pemerintah yaitu pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Ada banyak barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, nyarinya kemana? Ya ke pasar, banyak ya. Jadi pasar itu bukan pasar sayuran saja, tapi di pasar banyak juga yang menjual selain bahan sembako. Nah, berikutnya ada fungsi pasar. Nih, di sini ada 5 fungsi pasar. Yang pertama itu fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini merupakan kegiatan ekonomi yang penting karena memperlancar hubungan antara produsen dan konsumen. Jadi pendistribusian suatu barang. Yang kedua, fungsi pasar itu fungsi pembentukan nilai dan harga. Nah, di pasar terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual yang pada akhirnya membentuk suatu harga tertentu yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Yang ketiga, fungsi pasar itu fungsi promosi. Di sini pasar juga merupakan tempat utama untuk mempromosikan barang atau produk hasil produksi yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dipromosikan bisa juga di pasar. Yang keempat, pasar itu berfungsi mengorganisasi faktor produksi. Nah, artinya pasar itu dapat mengatur dan menyediakan jenis barang yang akan digunakan sebagai bahan baku kegiatan produksi. Yang terakhir, fungsi pasar menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Ya, menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang atau disebut dengan investasi. Nah, di sini pasar sebagai penyedia barang memudahkan konsumen untuk menyimpan barang untuk kepentingan masa yang akan datang. Contohnya, seorang ibu akan membeli sembako. Dia tidak membeli sembako untuk hari itu, tapi dia bisa saja kan membeli sembako untuk 1 bulan, misalkan ya, untuk waktu 1 bulan. Begitu. Jadi menyediakan barang untuk masa yang akan datang karena di pasar banyak orang yang menyediakan sembako. Nah, terakhir nih ada pengaruh ketergantungan antar ruang. Ya, pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan. Di sini Ustadzah hanya memberikan 1 atau 2 ya pengaruh ketergantungan antar ruang. Yang pertama terhadap migrasi penduduk. Contohnya di sini ada mobilitas sosial itu mengikuti perkembangan zaman. Ya, terus adanya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota dan terjadinya saling ketergantungan antara wilayah. Ya, wilayah desa dan wilayah kota itu salah satu atau contoh dari migrasi penduduk. Nah, pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap yang kedua terhadap transportasi. Terhadap transportasi itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak di antara keduanya. Ya, kalau tidak ada transportasi, nah di desa membutuhkan barang yang di kota. Sedangkan transportasi tidak ada, bisa saja barang yang ingin didapatkan itu atau yang dibutuhkan tersebut tidak cepat bisa dimiliki karena transportasi yang menghambatnya atau hambatan dari transportasi. Nah, yang ketiga pengaruh ketergantungan antar ruang itu lembaga sosial. Contohnya nih, kegiatan-kegiatan sosial selalu aktif dengan berkembangnya organisasi dalam masyarakat. Selain itu juga kualitas sumber daya manusia itu semakin meningkat ya dengan adanya ketergantungan antar ruang. Jadi saling interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Yang keempat, pengaruh ketergantungan antar ruang itu di bidang ekonomi, yaitu contohnya meningkatnya perdagangan dan sistem dalam perdagangan suatu daerah sehingga meningkatkan ekonomi suatu daerah. Yang kelima, dalam bidang pekerjaan. Nah, dalam bidang pekerjaan bisa ya jadi kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja, terus terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja di kota,
lalu mengurangi tingkat pengangguran di desa karena sebagian penduduknya bekerja di kota. Dan yang terakhir, pengaruh ketergantungan antar ruang itu dalam bidang pendidikan. Itu contohnya kemudahan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, di sini juga terjadinya konektivitas dan saling ketergantungan antara siswa di desa dan sekolah di kota. Jadi siswa di desa bisa bersekolah di kota akibat adanya ketergantungan antar ruang. Oke, terima kasih. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.